Ayah bunda, tahukah bahwa satu kebiasaan kecil yang nampak sepele di rumah bisa merusak otak anak, merusak mentalnya, bahkan menghambat masa depannya? Dan kebiasaan itu ada di tangan kita setiap hari. Ini bukan menakut-nakuti, tapi data ilmiah terbaru tahun 2024-2025 membuktikan penggunaan HP berlebihan di masa kecil meningkatkan risiko kecanduan gadget, lambat bicara, tantrum berlebih, dan gangguan fokus hingga 300%. Jika ayah bunda sayang anak, video ini wajib ditonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ayah bunda di Bijak Anak. Di channel ini kita belajar jadi orang tua yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih dekat dengan anak. Di video ini kita akan membalas fakta ilmiah tentang bahaya layar HP untuk anak. Tanpa hoaks, tanpa berlebihan, semuanya berdasarkan riset terbaru. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya ayah bunda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Terima kasih. Ayah bunda, sebelum kita bicara tentang bahayanya HP, kita perlu memahami dulu bagaimana otak anak berkembang. Fakta ilmiahnya sangat mengejutkan. Para ahli neurologi menyebut usia 0-6 tahun sebagai golden period, masa ketika otak anak berkembang 80% lebih cepat dibanding usia lain. Di fase inilah anak membangun fondasi bahasa, emosi, fokus, hingga kemampuan bersosialisasi. Artinya, apapun yang anak sering lihat dan lakukan di usia ini akan membentuk struktur otaknya. Dan disinilah masalah layar HP mulai terlihat. Menurut WHO, anak usia di bawah 2 tahun sebaiknya tidak terpapar layar sama sekali. Dan anak usia 2-5 tahun maksimal hanya 1 jam per hari. Namun kenyataannya, survei global 2024 menunjukkan rata-rata anak Indonesia terpapar layar 3-5 jam setiap hari. Bahkan ada yang lebih. Studi terbaru dari American Academy of Pediatrics menunjukkan bahwa penggunaan HP berlebihan dapat menghambat perkembangan bahasa karena anak kurang mendengar percakapan manusia nyata, mengurangi kemampuan fokus karena otak terbiasa dengan stimulasi cepat dari video, menurunkan kemampuan problem solving karena HP membuat anak pasif menerima hiburan, bukan aktif berpikir. Mengubah regulasi dopamin sehingga anak lebih mudah kecanduan layar dan sulit tenang tanpa gawai. Bahkan, penelitian dari University of Alberta 2023 menemukan bahwa anak yang terpapar layar lebih dari 2 jam per hari memiliki risiko gangguan perhatian hingga 300% lebih tinggi dibanding anak yang screen time-nya terkontrol. Efek lainnya, anak yang terlalu sering menonton video cepat, seperti konten anak di platform populer, menjadi cepat bosan, gampang marah, dan sulit menerima aktivitas yang lebih tenang seperti membaca buku atau bermain balok. Semua ini bukan karena anak nakal, tetapi karena otaknya terbentuk oleh kebiasaan layar. Layar memberikan stimulasi super cepat yang membuat dunia nyata terasa membosankan. Akibatnya, ketika HP diambil, anak meledak dalam tantrum, bukan karena keras kepala, tetapi karena otaknya sudah terbiasa dengan sensasi cepat yang HP berikan. Kesimpulannya jelas, HP bukan sekadar alat hiburan. Ia secara nyata membentuk cara kerja otak anak bahkan sebelum mereka memahami apa itu teknologi. Dan itulah mengapa pengawasan orang tua sangat penting. Jika sebelumnya menjelaskan bagaimana HP mempengaruhi otak anak, maka sekarang kita akan menjelaskan efeknya pada emosi dan kemampuan sosial, dua hal yang sama pentingnya untuk masa depan anak. Ayah bunda, anak-anak belajar mengatur emosi bukan dari video atau lagu edukasi, tetapi dari interaksi manusia. Dari melihat ekspresi wajah, mendengar nada bicara, dan merasakan sentuhan hangat orang tua. Namun ketika layar HP menggantikan momen berharga ini, perkembangan emosional anak terganggu. Menurut Harvard Center on the Developing Child, anak yang terlalu sering terpapar layar cenderung sulit memahami emosi orang lain karena tidak terbiasa membaca ekspresi wajah nyata, kurang empati, sebab interaksi digital tidak menumbuhkan respon emosional alami, lebih mudah stres karena mereka tidak belajar menenangkan diri tanpa bantuan gadget, lebih sering tantrum, terutama bila HP diambil atau baterai habis. Sebuah studi dari University of Michigan 2024
menemukan bahwa anak yang diberikan HP setiap kali rewel atau menangis cenderung memiliki ketergantungan emosional pada layar. Artinya, HP menjadi alat penenang cepat, bukan orang tua. Ini membuat anak tidak belajar mengelola frustasi, lebih impulsif, kesulitan sabar, dan mudah tersinggung. Masalah lainnya adalah kemampuan sosialisasi. Anak yang banyak menghabiskan waktu dengan HP memiliki waktu lebih sedikit untuk bermain dengan teman, berinteraksi dengan keluarga, atau berimajinasi. Padahal aktivitas-aktivitas inilah yang membangun keterampilan sosial dasar seperti bergiliran, berbagi, memecahkan konflik, dan memahami aturan. Studi di Korea Selatan 2023 menemukan bahwa anak usia 3 hingga 7 tahun dengan screen time tinggi memiliki risiko keterlambatan perkembangan sosial 2 hingga 3 kali lebih besar. Mereka cenderung menghindari kontak mata, tidak nyaman berada di sekitar orang lain, tidak tahu bagaimana memulai percakapan, dan mudah menarik diri dari lingkungan. HP juga menciptakan dunia yang selalu seru, selalu cepat, dan selalu penuh warna, sehingga interaksi sosial dunia nyata terasa kurang menarik. Anak jadi sulit menikmati permainan sederhana, sulit fokus pada percakapan, dan sering berkata, "Aku bosan," hanya beberapa menit setelah tidak memegang HP. Semua ini bukan salah anak. Mereka hanya merespon pola yang otaknya pelajari setiap hari. Dan sebagai orang tua, memahami dampaknya adalah langkah pertama untuk melindungi mereka. Jika sebelumnya kita membahas bagaimana layar mempengaruhi otak dan emosi anak, maka di bab 3 ini, ayah bunda akan melihat sisi lain yang tidak kalah mengkhawatirkan, dampak fisik. Banyak orang tua tidak sadar bahwa HP, meskipun kecil, memiliki efek besar pada tubuh anak yang masih berkembang. Mari kita mulai dari kesehatan mata. Menurut penelitian dari Jepang tahun 2023 yang melibatkan lebih dari 6.000 anak, screen time yang berlebihan menjadi salah satu faktor terbesar meningkatnya kasus rabun jauh atau miopia pada anak usia 5-12 tahun. Cahaya biru dari layar membuat mata bekerja ekstra keras, apalagi saat anak menonton dengan jarak terlalu dekat. Mata anak belum sekuat mata orang dewasa, sehingga kerusakannya terjadi lebih cepat. Dampak berikutnya adalah gangguan tidur. Cahaya biru dari layar HP menekan hormon melatonin, hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk. Studi dari National Sleep Foundation menemukan bahwa anak yang memakai HP 1-2 jam sebelum tidur lebih rentan mengalami kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, dan lebih rewel keesokan paginya. Inilah alasan banyak anak tampak mudah marah, tidak fokus, dan gampang meledak di pagi hari. Bukan karena nakal, tapi karena kurang tidur berkualitas. Selain itu, HP juga menyebabkan masalah fisik yang semakin sering terlihat pada anak-anak zaman sekarang, yaitu teknik atau leher menunduk kronis. Saat anak menatap layar dalam waktu lama, leher mereka menahan beban yang lebih berat dari normal. Bayangkan, kepala anak yang hanya 3-4 kg bisa terasa seperti 15-20 kg ketika menunduk pada sudut tertentu. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan nyeri leher dan punggung, postur bungkuk, ketidakseimbangan otot, sakit kepala, dan kesulitan duduk tegak untuk belajar. Fakta lainnya yang perlu ayah bunda tahu, anak yang sering duduk menatap layar cenderung kurang bergerak. Padahal aktivitas fisik adalah kebutuhan utama untuk perkembangan tulang, otot, dan koordinasi motorik. Penelitian di Australia 2024 menunjukkan bahwa anak usia 3-8 tahun yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di depan layar memiliki resiko kelebihan berat badan lebih tinggi dan kemampuan motorik yang lebih rendah dibanding anak yang bergerak aktif. Semua dampak ini mungkin tidak terlihat langsung, tapi perlahan membangun masalah jangka panjang. Dan kenyataannya, tubuh anak jauh lebih rentan daripada tubuh kita. Kesimpulannya, HP tidak hanya mempengaruhi otak dan emosi, tetapi juga meninggalkan jejak fisik pada anak. Screening time yang tampak sebentar bagi orang dewasa, bagi tubuh anak
bisa menjadi beban yang jauh lebih berat. Ayah bunda, salah satu perubahan paling terlihat dari anak yang terlalu sering menggunakan HP adalah perilakunya. Banyak orang tua bingung mengapa anak kini lebih mudah marah, lebih sulit diatur, atau tidak bisa lepas dari HP. Padahal jawabannya sangat sederhana. Otak dan tubuh mereka memberikan respon yang sama seperti orang yang sedang mengalami kecanduan. Menurut penelitian dari University of Calgary 2023, paparan layar yang intens pada anak dapat memicu pola reward dopamin yang mirip dengan kecanduan. HP memberi rangsangan cepat, warna cerah, suara menarik, video pendek, animasi bergerak, semua ini membuat otak melepaskan dopamin. Semakin sering dopamin keluar, semakin sering anak mencari sensasinya. Itulah sebabnya ketika HP diambil, anak langsung marah, menangis berlebihan, menolak dialihkan, bahkan tantrum hebat. Bukan karena manja, tetapi karena otaknya menuntut dopamin yang biasa ia dapatkan dari layar. Penelitian dari University of Michigan menyebut fenomena ini sebagai tech-induced tantrum, tantrum yang muncul akibat ketergantungan terhadap rangsangan digital. Fenomena ini kini meningkat drastis di seluruh dunia, terutama di kalangan balita dan anak usia sekolah. Selain tantrum, HP juga menyebabkan penurunan kemampuan fokus. Anak yang terbiasa dengan video pendek dan konten cepat memiliki rentang perhatian yang jauh lebih pendek, sehingga sulit mengikuti instruksi, menyelesaikan tugas sederhana, duduk tenang saat belajar, atau menikmati aktivitas tanpa layar. Menurut studi dari Frontiers in Psychology 2024, anak usia 4-7 tahun yang terpapar video cepat lebih dari 90 menit per hari mengalami penurunan fokus hingga 40%. Sebuah konsekuensi lain yang sering tidak disadari adalah anak menjadi mudah bosan. Dunia HP terlalu seru. Ada musik, warna, animasi, kejutan tak henti, sementara dunia nyata berjalan lambat. Akhirnya, anak tidak lagi tertarik pada buku gambar, permainan balok, bermain di luar, aktivitas kreatif, dan permainan imajinatif. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang seharusnya membentuk kreativitas dan kemampuan problem solving anak. Lalu ada juga perubahan sikap yang sering dikeluhkan orang tua. Anaknya jadi keras kepala, tiba-tiba gampang melawan, susah banget dibilangin. Faktanya, ketika anak sering diberi HP untuk menenangkan diri, ia tidak belajar mengatur emosi, tetapi belajar bahwa HP adalah solusinya. Ketika HP tidak diberikan, anak tidak punya kemampuan lain untuk mengatur perasaannya dan meledaklah tantrum. Semua ini bukan sekadar perilaku buruk. Ini adalah sinyal bahwa sistem regulasi emosi anak terganggu. Kabar baiknya, perilaku ini bisa diperbaiki asal orang tua memahami penyebabnya dan membuat perubahan bertahap. Setelah memahami dampak HP pada otak, emosi, fisik, dan perilaku anak, kini saatnya masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang bisa ayah bunda lakukan? Kabar baiknya, perubahan tidak perlu drastis. Yang dibutuhkan hanyalah langkah kecil yang konsisten dan penuh kesadaran. Langkah pertama adalah membuat aturan waktu layar. WHO merekomendasikan 0-2 tahun tanpa layar sama sekali, 2-5 tahun maksimal 1 jam per hari, 6-12 tahun tetap dibatasi dan selalu diawasi. Namun, aturan ini harus disesuaikan dengan kondisi keluarga. Yang penting, ayah bunda membuat batasan jelas, kapan boleh, kapan tidak. Misalnya, tidak saat makan, tidak sebelum tidur, tidak untuk menghentikan tantrum, hanya di waktu khusus yang sudah ditentukan. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah menyediakan alternatif kegiatan. Anak tidak bisa tiba-tiba berhenti dari HP tanpa ada penggantinya. Berikan kegiatan yang merangsang motorik dan imajinasi. Permainan sensori seperti pasir kinetik, air, tanah liat. Aktivitas motorik seperti loncat, tarik-tarikan, lari ringan, bermain role play, buku cerita dan puzzle, menggambar dan mewarnai.
Kegiatan fisik membantu anak menyalurkan energi, sementara permainan kreatif membantu perkembangan otak anak yang sempat terganggu oleh layar cepat. Langkah selanjutnya adalah mengurangi penggunaan HP sebagai alat penenang. Ini memang tantangan terbesar bagi banyak orang tua, terutama saat anak tantrum. Tapi yang perlu ayah bunda tahu, setiap kali anak diberi HP saat menangis, ia kehilangan kesempatan belajar mengatur emosinya sendiri. Mulailah beralih ke strategi lain, misalnya, peluk anak lebih lama, bantu dia tarik napas, alihkan dengan permainan, validasi perasaannya. Pelan-pelan, anak akan belajar menenangkan diri tanpa bantuan layar. Lalu, jangan lupakan peran ayah bunda sebagai role model. Anak meniru. Jika ayah bunda sering memegang HP, anak akan merasa itu wajar. Cobalah membuat zona bebas HP di rumah, misalnya di kamar tidur, meja makan, saat quality time. Perubahan kecil ini bisa berdampak sangat besar. Terakhir, bangun komunikasi positif. Bicarakan pada anak bahwa HP bukan musuh, tapi bukan juga mainan utama. Ajarkan penggunaan yang sehat, dan perlahan bentuk pola pikir bahwa dunia nyata lebih menarik dari layar. Dengan kombinasi batasan, contoh nyata, dan alternatif kegiatan, anak bisa pulih dari ketergantungan HP, lebih cepat daripada yang ayah bunda bayangkan. Ayah bunda, setelah kita membahas panjang lebar mulai dari dampak layar HP pada otak anak, bab 1, pengaruhnya pada emosi dan kemampuan sosial, bab 2, risiko fisik seperti mata, tidur, dan postur, bab 3, perubahan perilaku seperti tantrum dan kecanduan, bab 4, hingga solusi aman dan langkah praktis yang bisa dilakukan orang tua, bab 5, kini kita bisa menyimpulkan satu hal penting. HP bukan musuh, bukan juga babysitter. Tapi jika tidak diatur dan dikendalikan, ia mampu mencuri masa kecil anak tanpa kita sadari. Dengan pemahaman yang tepat, batasan yang jelas, contoh yang baik dari orang tua, serta aktivitas pengganti yang berkualitas, anak bisa pulih dari ketergantungan layar dan kembali menikmati dunia nyata yang jauh lebih kaya. Terima kasih ayah bunda sudah menonton video ini sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang tua yang tersadarkan tentang pentingnya mengatur penggunaan HP pada anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap hangat, dan teruslah menjadi orang tua terbaik bagi buah hati.